Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Seperti yang disabdakan oleh Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kita memasuki bab yang ditulis oleh Syekh yang berjudul Babu minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Termasuk kesirikan. Termasuk dari kesirikan seseorang itu beramal sholih, beribadah dengan tujuan untuk ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Sering kita pelajari di sini yang namanya amal sholih adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini konsepnya harus kita pegang. Segala sesuatu apabila itu diajarkan oleh Al-Quran atau yang disebutkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah amal sholih. Walaupun menurut kita baik, tapi tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini bukan termasuk amal sholih. Contohnya apa? Sholat asar 6 rakaat. Ini terlihatnya baik karena sholat, amalan yang pertama kali dihisab. Tapi tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW mencontohkan sholat asar itu 6 rakaat. Ini bukan amal sholih. Kemudian kita sebagai seorang muslim harus benar-benar menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya ikhlas itu merupakan salah satu di antara dua rukun diterimanya
amal perbuatan kita. Itu yang pertama, harus ikhlas. Kemudian yang kedua, ya, itu harus ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak ya dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini dua syarat yang harus terpenuhi. Tidak bisa kalau hanya terpenuhi salah satu saja. Nah, ini tidak boleh. Dua-duanya harus terpenuhi. Yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan orang yang melakukan ibadah namun tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia? Nah, ini sering ya, bukan sering ya. Adalah orang yang bersikap seperti ini. Ya, hukum asalnya ya, membagi niat itu ada dua. Yang pertama ya, itu mencampurkan amal sholih, niat amal sholih dengan niat amal sholih. Jadi dua amal sholih digabungkan. Maka hal seperti ini diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya seorang imam sholat, dia memperlama waktu rukuknya. Sholat itu amal sholih bukan? Amal sholih. Kemudian ruku, dia memperlama rukuknya dengan niat, dengan tujuan agar orang yang masbuk itu bisa mendapatkan rakaat pertama. Ini contoh ya. Imam rakaat pertama, dia ruku, sampai ke ruku, dia dengar nih langkah kaki orang yang ketinggalan, yang masbuk atau lagi berwudu. Dia memperlama rukunya. Kemudian setelah i'tidal, maka hilang batasan dari mendapatkan rakaat pertama tadi. Selagi orang yang masbuk dia belum mendapatkan kalimat sami Allahu liman hamidah, maka dia masih dapat satu rakaat. Nah, ini batasannya. Hal seperti ini diperbolehkan, walaupun ini bukan dari amalan akhirat ya. Ini amalan dunia, tapi niatnya dia ingin makmumnya ini dapat rakaat. Kemudian seperti Nabi Muhammad SAW ketika mengimami sholat, beliau SAW mendengar suara tangis anak kecil. Mendengar suara tangis anak kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempercepat sholatnya. Ini bayangkan nih, ini mempercepat sholatnya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Beliau khawatir ketika memperlama sholatnya itu akan mengganggu kekonsentrasi si ibunya. Mungkin barangkali anaknya apa kejepit pintu, mungkin anaknya dalam bahaya, kita nggak tahu ya. Ini. Dan juga ini dalil bahwasanya seorang imam sholat itu bukan hanya harus fasih bacaannya, tapi juga harus faham fikih, faham sunnah Nabi Muhammad SAW.
Ini harus paham. Ketika yang diimaminya orang tua, orang sakit, jangan dilama-lamakan. Asiru wala tu'asiru, mudahlah jangan dipersulit. Ini imam kalau dia di kampung, di desa atau di dusun. Mungkin jamaahnya kakek-kakek udah tua ya. Imamnya baca, mungkin imamnya baru lulus dari pondok pesantren, baca surat An-Naba misalnya, Amma yatasaalun sampai selesai ayat 40. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Ya, jamaahnya nggak mau lagi sholat ke masjid. Ya udah nggak lagi sholat ke masjid. Kalau imamnya budak itu lamonian sholatnya. Atau ada orang yang sakit, ada musafir. Kita ngelola masjid pinggir jalan nih. Ngelola masjid pinggir jalan, yang masjid ini sering digunakan untuk orang mampir istirahat, sholat. Jangan kita lama-lamakan, nggak boleh. Seperti itu. Hal seperti ini maka diperbolehkan. Kemudian, tapi ini bukan pokok pembahasan kita ya. Mencampurkan dua niat ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah mencampurkan ya, niat akhirat dengan niat dunia, dengan niat mencari dunia. Nah, ini nggak boleh. Dan ini juga dibagi lagi menjadi dua, itu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkara dunia yang selain riya, yang tidak terkontaminasi dengan riya. Contohnya memperbanyak harta ya. Kemudian supaya panjang umur atau ya, supaya pengen sembuh dari penyakit. Nah, ini diperbolehkan. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya jika ini ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, maka diperbolehkan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ingat ya, menyambung silaturahmi. Ini perkara akhirat, tapi ada urusan dunianya. Rizki ini urusan dunia, Pak. Mendapatkan rezeki itu urusan dunia. Ketika kita lagi sholat, lagi ada masalah, terus kita sholat tahajud misalnya, nah ini diperbolehkan. Misalnya gitu, kalau kita lagi ada masalah, ya kita merasa harus dekat dengan Allah. Nah ini bagus, Pak. Masalah yang mendekatkan kita kepada Allah itu tentu lebih baik daripada kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah-arah yang tak terduga. Ini Allah yang mengatakan. Ya kalau kita merasa hidup kita sempit, ya, hidup kita capek ya, dengan urusan dunia, ya jangan tinggalkan Allah. Ini udah capek kerja, nggak usah sholat lah, capek saya. Oh ini yang bahaya, Pak. Ini yang bahaya. Tapi kalau dia seseorang ini dia punya skill urusan dunia ya, dia pinter IT, ya. Kemudian dia ketemu bosnya, ya, di depan bosnya dia menampakkan skillnya agar mungkin dia naik jabatan, agar mungkin dia jadi manajer. Ya. Ini bukan masuk pembahasan kita. Ini bukan masuk pembahasan.
Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Yang bahaya itu ketika dia beramal solih untuk mendapatkan dunia dan dia riya, dia sum'ah, riya pengen didengar, riya pengen dilihat, pengen dipuji, sum'ah itu pengen didengar. Dia suka kalau namanya disebut-sebut, dia suka kalau namanya disebut-sebut. Ya, saya mungkin mau nyalon kepala desa, kemudian ya dia nyumbang masjid, kemudian namanya disebut-sebut. Wah, ini yang nggak boleh ya. Ini berbahaya. Walaupun hukum asalnya sedekah itu bisa terang-terang, boleh terang-terangan dan boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada kepentingan di sana, ya, kepentingan duniawinya, ya ini yang berbahaya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Adapun perkara dunia, perkara beramal solih untuk mendapatkan dunia itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika tujuan dia hanya untuk dunia, maka ini bisa tertolak. Mungkin dia kerja atau dia sekolah agama, dia belajar di pondok pesantren, kemudian tujuan dia hanya ingin mendapatkan dunia. Wah, saya belajar di pondok pesantren nanti bisa kerja di kementerian misalnya, atau kerja di suatu perusahaan yang gajinya besar, maka ini amalan yang tertolak. Padahal dia belajar ilmu agama ini termasuk dari amal solih, termasuk dari amal solih. Kemudian jika niat atau amalan solihnya ini bercampur dengan dunia, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yang termotivasi oleh syariat, dan ini boleh. Dan yang kedua yang tidak termotivasi oleh syariat. Yang termotivasi oleh syariat contohnya gimana? Ya seperti yang kita sebutkan. Dia menyambung silaturahmi dalam rangka agar rezekinya lancar. Menyambung silaturahmi ini amal solih. Tapi tujuan dia juga pengen agar rezekinya lancar. Nah, ini diperbolehkan. Ingat ya, silaturahmi yang ada hubungan rahim. Yang namanya silaturahmi itu yang ada hubungan rahim. Contohnya kita dengan paman, dengan bibi. Ini kalau kita menemui mereka, maka ini termasuk silaturahim. Kalau pada teman itu bukan silaturahmi, bukan silaturahim namanya, tapi menyambung ukhuwah. Tapi di Indonesia ini sudah dinormalkan ya, yang namanya silaturahmi itu ya kepada siapa saja, kepada semua orang. Itulah apa?
Seret tadi. Bismillah. Baik. Itu yang disebut dengan silaturahmi ya. Nah, ini amal solih yang boleh dicampurkan dengan urusan dunia. Dia melakukan amal solih ini agar rezekinya lancar, agar umurnya panjang. Nah, ini semua urusan dunia, ikhwah. Ini semua urusan dunia. Kemudian dia amalan yang tertolak tadi, dia melakukan urusan atau amalan akhirat ya, seperti dia menjadi imam, dia menjadi dai, dia menjadi panitia kajian mungkin ya. Nah ini, tapi dia berharap dunia yang tidak ada motivasi dari syariat ya. Sekolah di pondok pesantren aja lah, biar nanti jadi ustadz, biar dijemput kalau ngisi kajian dijemput pakai mobil mewah. Nah ini tujuan awalnya sudah bagus, sudah tidak bagus. Tujuan awalnya sudah rusak, niatnya sudah rusak. Seperti yang tadi, dia sekolah di pondok pesantren, dia belajar agama, dia mendalami ilmu agama, tapi hanya untuk mendapatkan dunia. Ini tidak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan orang ini terancam dari api neraka, waliyazubillah. Jadi dia melakukan amal solih tapi tidak ikhlas. Dan biasanya yang seperti ini bukan dari kaum muslimin, ikhwah. Yang modelnya seperti ini bukan dari kaum muslimin. Orang-orang kafir mereka atau orang munafik, ya mereka melakukan ini semua ya tujuannya itu apa? Untuk dunia aja. Ya, tidak ada tujuan akhirat. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Secara umum beramal solih dengan tujuan untuk mendapatkan dunia itu merupakan perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Dan ini akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ini akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Seperti yang kita ketahui, ya, tauhid ini adalah apa ya? Soalnya kuncinya surga. Tauhid adalah kunci dari surga. Jangan sampai kita melakukan amal solih ya, yang kita anggap banyak di dunia, nanti di hadapan Allah seperti debu yang berterbangan. Tidak apa ya? Tidak berbuah pahala. Seperti habaan mansuro. Apa itu habaan mansuro? Ya debu yang berterbangan. Kita ditampakkan, ini loh amal solih kamu selama di dunia. Kamu suka bersedekah, kamu suka berinfak, kamu suka datang kajian ya. Tapi terjerumus dengan perkara yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, atau dia secara tidak sadar dia melakukan perbuatan kesyirikan. Ini bisa hangus amalannya. Ini berbahaya. Sudahlah, tidak usahlah belajar agama, biar tidak tahu kalau ini syirik. Wah ini orang yang berpikiran seperti ini dia sudah berdosa duluan. Karena apa? Dia meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim itu wajib belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu caranya sholat, kita tidak akan tahu caranya wudhu. Bismillah. Di sini Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah dalil surat Hud
ayat ke-15 sampai ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Pasti kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Siapa yang bilang, Pak? Allah, Pak. Barang siapa yang dia cuma pengen prioritasnya itu dunia, dia cuma ingin mendapatkan dunia, apa kata Allah? Allah kasih, Allah sempurnakan, Allah kasih. Makanya sering kita ingatkan di sini, jangan heran kalau kata orang Jawa itu ojo gumunan. Heran lihat orang kaya, lihat orang yang hartanya banyak, tapi dia nggak sholat, tapi dia tidak kenal Allah. Jangan heran, Pak. Ya karena memang tujuan mereka hidup itu dunia. Kan sering kita lihat ya, orang Masya Allah ya, usahanya banyak, kebunnya luas. Muslim nggak dia? Muslim. Tanyanya apa agamanya apa, Pak? Islam. Tapi dia nggak kenal sama Allah. Dia nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Dia beribadah ya hanya sebatas menggugurkan kewajiban dia aja. Yang penting sholat lah, Mas. Yang penting sholat. Dia nggak peduli bacaannya bener apa enggak, syarat sahnya sholat ini dia paham atau enggak, ini nggak peduli. Dia nggak kenal sama Allah. Yang penting dia Islam, ya. Dia yakin bahwa setiap Muslim itu akan masuk surga. Betul, nggak salah. Itu semua betul. Tapi yang membedakan mereka sama kita adalah prioritas hidup kita itu apa. Kalau prioritas kita adalah dunia, aset, karir mungkin ya, Allah kasih. Dari kecil mungkin cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi manajer di perusahaan milik negara misalnya. Ya dia sekolah, dia belajar. Allah kasih nggak kira-kira? Allah kasih. Bisa jadi Allah kasih. Tapi cukup sebatas itu kata Allah. Cukup sebatas dunia aja. Sedangkan pandangan seorang muslim, dunia itu apa, Pak? Dunia itu cukup di tangan. Jangan masuk ke dalam hati. Itu sikap seorang muslim harusnya. Dan kalau prioritas kita itu akhirat, dunia pasti mengikuti kita. Dunia pasti mengikuti kita. Ya karena kita pasti bahagia, Pak. Kita pasti bahagia ketika kita mengenal Allah, mengenal nabinya. Kemudian apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa kecuali nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini Allah, Pak, yang bilang, Pak. Hati-hati kita. Dia melakukan amalan akhirat, ya tujuannya hanya pengen ria. Ini yang kita katakan tadi, yang kita bacakan, tertolak amalannya. Dia datang kajian hanya untuk mendapatkan istri misalnya, dapatkan calon istri. Dia bujang nih, datang kajian semangat dia. Tapi setelah
apa yang dia dapatkan, dia nggak bakal nongol lagi di kajian. Karena niat dari awal itu sudah rusak, Pak. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, siapa saja yang melakukan amal solih, baik itu berupa puasa, sholat, tahajud di malam hari, tapi semua itu tidak dilakukan kecuali untuk memperoleh dunia saja. Niatnya hanya untuk dapat dunia. Apa kata Allah? Kemudian beliau mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, akan kupenuhi semua upah yang ada yang dia cari. Tetapi amalan yang dimaksudkan untuk mencari dunia itu akan menjadi sia-sia di akhirat. Dan dia akan menjadi golongan orang-orang yang merugi di akhirat. Ingat ya, ini yang tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi di dalam syariat. Ini tidak mutlak ya. Tapi kalau dia ada motivasi, kita punya masalah nih, kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah beribadah, kemudian kita sholat dengan niat apa? Ya kita agar dapat jalan keluar. Ya jelas Allah sendiri yang mengatakan, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya menafsirkan surat Hud ayat yang ke-15 ini, beliau mengatakan pengertian dari man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, maksudnya itu apa? Semua kehendaknya hanya terbatas pada keinginan untuk memperoleh kehidupan dunia dan perhiasan. Apa perhiasan dunia, Pak? Perhiasan dunia itu apa? Wanita, harta, emas, perak, kuda, kendaraannya, kebun. Nah, ini semua perhiasan dunia. Dalam surat apa? Ali Imran ya. Ayat yang ke berapa itu? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu ayat-ayat ke-12 kalau nggak salah. Nanti cek lagi. Telah dijadikan indah pandangan manusia kepada wanita, kepada emas, perak, anak-anak, kebun, ladang yang luas, dan kendaraan. Ini sudah fitrahnya manusia ya. Fitrahnya manusia itu suka dengan hal-hal seperti ini. Tapi apa? Kalau tujuan kita hanya itu, ya, Allah akan kasih. Ini adalah perkara dunia, maka Allah akan berikan. Dan biasanya ya, orang yang melakukan seperti ini itu adalah orang-orang kafir. Kalau muslim insya Allah enggak lah. Pasti ada tujuan akhiratnya. Pasti ada tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita melalui sabdanya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan suara yang lantang. Nabi Muhammad SAW mengatakan, celakalah hamba dinar, ini mata uang ya, hamba dirham, dan hamba pakaian indah. Jika diberi, dia ridho, dia senang. Tetapi jika tidak diberi, dia benci.
Celakalah dia dan tersungkurlah wajahnya. Apabila terkena duri, dia tidak akan dapat mengeluarkannya meskipun dengan tatah. Sebaliknya, berbahagialah bagi seorang hamba yang mengendalikan tali kekang kudanya untuk berjihad di jalan Allah, sehingga rambutnya kusut masai dan kakinya berdebu. Jika ia bertugas melakukan penjagaan, ia tetap berada pada tugas penjagaannya. Jika dia bertugas dalam pasukan inti, dia tetap berada pada pasukan inti. Apabila dia meminta izin, dia tidak mendapat kesempatan untuk diberi izin. Dan jika dia minta pertolongan, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk ditolong. Bahwa ini hadis yang sangat dalam maknanya ya. Karena hadis ini menjelaskan dua jenis manusia ya. Menjelaskan dua jenis manusia. Yang pertama adalah para hamba dunia, yang keinginan hidupnya untuk dunia dan perhiasannya saja. Yang kedua, hamba Allah sejati, yang hamba Allah yang sebenar-benarnya, yaitu orang yang selalu ridho dengan segala yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, dan membenci segala sesuatu yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, hukum asalnya kita pakai pakaian yang bagus, kita punya banyak harta, itu mubah. Ini hukum asalnya. Yang tidak boleh itu apa? Ketika kita mulai timbul rasa sombong, mulai timbul riya, dan mulai merendahkan orang lain. Nah ini yang nggak boleh. Ini hukum asalnya, kita punya harta yang banyak itu boleh. Yang disebut dengan hamba dinar dan hamba dirham, yang hidupnya dia itu hanya fokus kepada dunia saja. Ngumpulkan harta, lagi enak-enak ngumpulkan harta, tahu-tahu mati. Banyak nggak kejadian seperti ini? Banyak ya. Lagi asik-asik ngumpulin harta, tahu-tahu mati. Hartanya kemana? Jadi rebutan ahli warisnya. Jadi rebutan keluarganya. Istrinya nikah lagi, hartanya dinikmatin sama suaminya. Wah ini waliyazubillah ya. Semoga Allah melindungi kita semua ya. Sedangkan hamba Allah yang sebenarnya, ya, hamba Allah yang sejati, ya, dia akan benar-benar ridho dengan ketetapan yang Allah berikan kepada dia. Lebih baik dia kusut masai dalam keadaan dia berjihad di jalan Allah. Hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah. Ini orang yang ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah untuk tujuan dunia. Ibadah untuk tujuan dunia. Kalimat ini mempunyai beberapa kemungkinan makna, ikhwah. Mempunyai beberapa kemungkinan makna. Ada kemungkinan dia tuh riya dan sum'ah. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Apabila ketika dia melakukan ibadah, dia hias-hiasi amalan tersebut. Paham nggak? Dia menghias-hiasi amalan tersebut. Contohnya gimana? Ketika dia sholat sendirian nih, Allahu Akbar, biasa aja. Tapi ketika ada orang datang, sholat sunnah nih ya, ketika ada orang datang, dia mulai memperbagus takbirnya. Allahu Akbar. Wah, ini mulai sebenarnya dia biasa saja melakukannya. Paham nggak? Dengan tujuan apa? Dia pengen dipuji, itu loh. Dia melakukan amalan akhirat, tujuannya untuk mendapatkan pujian, riya dia. Dan dia sum'ah, suka kok namanya disebut-sebut.
Wih, jamaah yang belakang tadi ya, dia ngomong sama temen yang lain. Wih, anak muda itu nak, dia teman sholat khusyuk nian gitu. Kemudian terdengar oleh dia ini, seneng dia. Nah ini namanya sum'ah, suka didengar. Yang tadinya mau baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad, bisa dia baca ini. Tapi ketika ada orang lain datang, dia mulai baca amma yatasaalun anin nabail azim, pelan dia bacanya sampai lama dia berdiri. Sebenarnya nggak apa-apa, bagus, tapi niat dia sudah terkontaminasi pengen dipuji. Ya ini masalahnya. Dia melakukan amalan akhirat dengan tujuan ingin mendapatkan dunia. Akhirnya apa? Yang target yang dia apa ya? Yang dia tuju tadi itu bosnya. Oh ini karyawan aku ini bagusnya ini bacaannya ini, atau sholatnya khusyuk sekali. Cocok ini jadi supervisor ini. Cocok jadi supervisor. Kemudian gara-gara dia melakukan ini, dia diangkat jadi supervisor. Nah ini yang nggak boleh. Atau dia melakukan ini agar mendapatkan calon istri. Target dia itu bapak-bapak yang punya anak gadis cantik misalnya. Nah ini nggak boleh. Ini jelas perbuatan syirik. Tapi syirik kecil, syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia sampai bertujuan seperti ini, ya tujuannya dunia, ya, hanya pengen dipuji dan pengen didengar, ya, maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala beliau memberikan beberapa rincian. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, apabila maksud yang mendorong seseorang untuk melakukan amal solih ya, adalah ingin dilihat, ingin pamer, dan keinginan yang rusak ini sudah berkelanjutan, maka amal soleh yang dilakukan menjadi sia-sia tanpa pahala, dan ini termasuk syirik asghar, dan ini dikhawatirkan bisa menuju syirkun akbar, syirik yang besar. Itu yang pertama. Kemudian apabila yang mendorong seseorang untuk melakukan amal solih adalah keinginannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersamaan dengan itu juga besar keinginannya untuk dilihat, untuk pamer, maka secara nas, secara dalil, maka perbuatan ini juga sia-sia. Rasa ingin pamernya itu lebih besar. Tapi ingat ikhwan, kita tidak boleh berhenti beramal hanya karena takut riya. Nah, ini nggak boleh. Ngapa mas tidak sholat duha? Aku takut riya. Lebih baik jago hati. Tidak sholat duha. Ini lama-lama nanti loh mas nggak sholat ke masjid. Takut riya. Gimana nih orang ini? Kalau kita tujuannya ikhlas karena Allah, ya udah. Sholat ini musola sudah bagus nih. Tempat kerja antum ini sudah difasilitasi nih. Tempat sholatnya nyaman, AC-nya 2, masya Allah. Jam 9, jam 10 izin bentar, nggak sampai 10 menit ya kalau sholat duha. Izin sama manggilnya Pak misalnya, sama PJ-nya. Izin Pak mau sholat duha sebentar. Ya, nggak apa-apa izin. Kalau tempat kerja kita mengizinkan, ingat ya. Kalau tempat kerja kita tidak mengizinkan kita melakukan ibadah sunnah, maka tidak boleh kita melakukannya. Loh kenapa seperti itu? Ya, sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan ikut perjanjian itu hukumnya wajib, gitu loh. Kerja di perusahaan toko, jadi kasir. Pak, izin Pak. Kenapa Mas? Aku mau sholat duha. Lah kasirnya siapa yang nunggu Mas? Bentar ya Pak, kata Ustadz gak nyampe 10 menit. Ustadznya ya kenal lagi. Kajian siapa ini? Ustadz Dimas Pak. Bahaya ini. Ingat ya,
Sholat duha itu hukumnya sunnah. Ikut perjanjian dalam kerja itu hukumnya wajib. Tapi kalau tempat kerja kita mengizinkan kita untuk melakukan sholat duha dan kita tidak melakukannya, maka ini apa? Rugi. Kita punya ruangan, siapkan sajadah. Sholat di ruangan nggak masalah, nggak apa-apa. Bahkan kalau kita melakukan ibadah sunnah, tidak ada orang satupun yang tahu, itu lebih baik. Ingat ya, ini lebih baik. Tapi kalau misalnya tempat kita lagi ramai, tempat kerja kita lagi ramai, kita bisa izin untuk sholat duha sebentar. Ini contoh ya sholat aja, nggak usah takut riya. Riya itu amalan hati, mas. Riya itu amalan hati. Yang nilai itu dia sama Allah. Kita misalnya satu circle nih, satu ruangan nih. Ada si fulan izin. Kemudian ada teman lain nyetuk. Dia tuh cari muko baik depan gitu. Riya dia tuh. Nah, ngomong kalau sholat duha. Sholat duha ya, saya ngomong sama gitu dia. Nah, yang ini udah salah nih, udah gibah duluan nih. Siapa kita bisa menghukumi hati seseorang? Nggak boleh. Justru kita harus saling mengingatkan di tempat kerja. Sholat duha dulu. Kalau di tempat kerja kami yang lama itu kami bergantian sholatnya. Jadi ruangan jangan sampai kosong. Gua antum duluan ya sholat duha. Jangan gantian. Nah ini Masya Allah luar biasa ya kawan. Intinya ya ala kulli hal, tempat kerja yang membebaskan kita untuk melakukan ibadah sunnah itu apa ya? Harus dipertahankan ya. Harus dipertahankan. Boleh melihara jenggot ya kan. Boleh datang ke kajian, boleh apa lagi? Boleh puasa Senin Kemis ya. Ini luar biasa ya, Tapi ingat, tadi ketika dia melakukan amal sholih ya tujuannya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi niat pamernya itu lebih besar, ya, maka amalannya tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, apabila yang mendorong seseorang untuk melakukan amal sholih adalah keinginan untuk mencari wajah Allah dan mencari keridhoannya saja, tetapi di tengah pelaksanaan amalannya tuh muncul, amalan riyanya ini muncul, dan dia berusaha untuk ikhlas, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya ini tidak membahayakan, maka perbuatan ini tidak membahayakan amalannya. Tapi kalau dia di tengah-tengah melakukan ibadah, dia merasa nyaman dengan riyanya, nah ini baru berbahaya. Contoh, dia sholat sunnah, bebas lah sholat sunnah apa ya, 2 rakaat. Rakaat pertama dia ikhlas lillahi ta'ala. Rakaat pertama dia ikhlas, pas masuk rakaat kedua mulai timbul, ada orang datang, dia mulai timbul riya. Amalannya gugur hanya ketika rakaat kedua, ketika timbul riya. Rakaat pertama ketika dia ikhlas karena Allah, aman. Bahkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ketika dia melakukan amalan ini, dia timbul riyanya ini, tapi dia berusaha untuk ikhlas. Ada, dia rasa pengen riya itu ada ketika melakukan sholat. Tapi dia lebih berusaha untuk ikhlas kepada Allah. Maka ini aman. Ini aman bagi dia. Yang nggak boleh itu dia nyaman dengan rasa riyanya. Kayak tadi baca takbirnya itu dibagus-bagusin. Allahu Akbar. Sudah biasa Allahu Akbar. Bisa dia. Sami Allahu liman hamidah. Wah, ini bahaya ya, ikhwan. Yang tahu siapa? Dia sama Allah. Ketika terdengar namanya dipuji, seneng dia. Nah, ini namanya sum'ah. Ini berbahaya, ikhwan. Karena riya ini sebuah penyakit, ikhwan. Riya ini sebuah penyakit, dan ini penyakit yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kalau syirik akbar semuanya insya Allah paham lah ya.
Oh ini bisa mengeluarkan dari Islam, ini bisa mengeluarkan dari Islam, paham. Tapi yang namanya syirkun asghar tadi, ya ini sulit ya. Kita yang sudah ngaji jenggotnya panjang-panjang, kadang-kadang terucap kok, wah ya mendati aku, tidak makan ya. Nah ini syirkun asghar, syirik kecil ini. Wah ya mendati aku mati budak ini tadi. Untunglah doaku tarik tadi dia. Aman ndak sudah habis itu bermobil. Ini aina Allah, di mana Allah? Harusnya gimana? Untung ada Allah kemudian aku. Boleh. Kalau untung ada Allah dan aku, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena kalimat dan itu apa? Menggandengkan. Tapi kalau kemudian itu setelahnya. Paham nggak? Untung ada Allah kemudian kau. Ini diperbolehkan. Karena riya ini penyakit yang luar biasa. Ini sudah pernah kita bahas ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik asghar. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma syirkun asghar?" Apa itu syirik kecil, wahai Nabi? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ar-riya. Syirkun asghar itu adalah riya. Allah alam bisawab. Ya mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.